Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya memberikan pembahasan di Kiat Rusda untuk paket 9. Nah, untuk di nomor yang pertama, perhatikan grafik pemanasan 100 gram zat berikut ini. Berdasarkan grafik tersebut, kalor lebur zatnya berapa? Nah, biasanya kan kita mencari besarnya kalor itu berapa, tapi di sini itu sudah ada si kalornya. Nah, kita perhatikan di titik sini. Sampai di titik ini. Ini merupakan proses dari perubahan wujudnya, yaitu melebur. Nah, 250 ini sebagai Q1-nya, kemudian Q2-nya itu adalah 8250. Nah, di sini kita cari besarnya kalor dulu. Caranya gimana? Caranya adalah 8250 kita kurangi dengan 250. Hasilnya adalah 8000 kalori. Ini adalah kalornya. Nah, di sini yang dicari adalah kalor leburnya. Bedakan ya. Nah, kalor lebur itu disimbolkan dengan huruf L besar. Tahu ada persamaan Q sama dengan massa dikalikan L. Nah, kita cermati di sini bahwa di option A, B, C, D di sini itu satuannya adalah kita gunakan gram, sehingga di sini yang 100 gram kita tidak perlu untuk mengubah atau tidak perlu untuk dikonversi. Nah, kini kita udah dapat nih ada 8000 kalori. M-nya atau masanya itu 100 gram. Jadi kita tinggal masukkan aja. Sehingga kita dapat mencari L-nya itu dengan 8000 dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 80 kalori per gram. Next. Nah, ini merupakan grafik perubahan wujud atau pemanasan air. Nah, sekarang saya coba kasih tips. Jadi, kalau misalnya nanti keluar soal di mana ada grafik perubahan wujud seperti ini, yang pertama kali harus diidentifikasi adalah apa sih yang dicari di soal itu. Apakah cari kalornya, apakah cari masanya, dan sebagainya. Nah, kalau pada umumnya itu kan biasanya yang dicari adalah kalornya. Nah, kalau misalnya yang dicari kalornya, berarti kalian harus tahu dulu dari titik mana dulu kalor yang harus dicari. Nah, setelah itu kalian identifikasi. Kalian harus menggunakan persamaan yang mana. Kalau misalnya dimulai di sini titik A, sini B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, pada posisi titik A sampai di titik B sini, ini terjadi kenaikan suhu. Sehingga persamaan yang digunakan itu adalah QMC delta T. Nah, pada posisi di bawah 0 derajat Celcius itu dia masih berupa es. Kemudian, pada proses di sini titik B, sini C, nah ini terjadi proses perubahan wujud yang disebut sebagai melebur. Nah, persamaan yang kita gunakan itu adalah Q sama dengan M kalikan dengan L. Lanjut, kalau misalnya sini titik C sampai di titik D. Nah, di sini itu terjadi kenaikan suhu, sehingga persamaan yang digunakan lagi adalah I sama dengan MC delta T. Nah, di posisi ini tuh sudah wujudnya berupa air. Kemudian ketika di titik D sampai di E, ini juga dia terjadi perubahan wujud yang biasa kita sebut menguap. Nah, pada proses menguap itu kan terjadi dari perubahan wujud yang cair menjadi gas. Nah, pada titik D sampai di titik E ini itu persamaan yang digunakan adalah Q sama dengan M dikalikan dengan U. Nah, jadi ingat-ingat tips yang pertama adalah kalian harus ngecek dulu apa yang dicari. Kalau misalnya kalian udah tahu apa yang dicari, berarti kalian coba cek dulu beberapa poin yang diketahui di dalam soal, baru kemudian kalian bisa memilah mana persamaan yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Nomor 2, perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah, ada 5 pernyataan. Pernyataan di atas merupakan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip hukum Newton 1 dan 3 adalah. Nah, kita ingat kembali materi tentang hukum Newton. Nah, jadi hukum Newton itu ada 3. Untuk hukum yang pertama itu, jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap.
Nah, hukum 1 Newton itu biasanya disebut sebagai kelembaban. Nah, persamaan di sini itu adalah sigma F sama dengan 0. Kemudian untuk hukum 2 Newton itu adalah percepatan yang dialami oleh benda yang bergerak bergantung pada besarnya resultan gaya atau sigma F dan massa benda atau M. Nah, persamaan yang digunakan itu adalah A sama dengan sigma F dibagi dengan massanya. Kemudian untuk hukum yang terakhir adalah hukum 3 Newton, itu adalah hubungan antara gaya aksi dan juga reaksi. Nah, apabila benda pertama itu mengerahkan gaya pada benda yang kedua, maka benda tersebut akan mengerahkan gaya pada benda yang pertama sama besar dan juga berlawanan arahnya. Nah, atau persamaannya itu bisa dituliskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, sekarang kita kembali di dalam soal. Nah, kita identifikasi dari pernyataan yang pertama. Sebuah benda yang sedang bergerak tidak akan berubah kecepatannya kecuali ada resultan gaya yang tidak nol bekerja padanya. Nah, ini berarti dia termasuk di hukum 1 Newton. Kemudian nomor 2, saat mendayung gaya aksi dari dayung ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke dayung dengan besar gaya yang sama, namun arah gayanya itu berlawanan, sehingga perahu itu terdorong ke depan meskipun dayung itu mengayun ke belakang. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah gaya aksi, kemudian besar gayanya itu sama tapi arahnya berlawanan, kemudian perahu terdorong ke depan meskipun dayungnya itu mengayun ke belakang. Nah, ini termasuk ciri khas dari si hukum 3 Newton. Kemudian nomor 3, jika kita menekan hidung juga menekan tangan kita. Maksudnya gini, ketika posisinya kita itu menekan hidung, berarti kan kita memberikan aksi nih di hidung kita. Kemudian nanti seolah-olah itu hidung juga akan memberikan tekanan kepada tangan kita. Nah, itu merupakan reaksinya. Nah, jadi di sini termasuk di hukum 3 Newton. Kemudian, pada orang yang berenang, gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arah gayanya itu berlawanan sehingga perenang terdorong ke depan meskipun tangannya itu mengayun ke belakang. Nah, ini juga termasuk di hukum 3 Newton. Untuk nomor 5, saat kita memindahkan kotak yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan almari yang berat jika kita menggunakan gaya dorong yang sama. Nah, di sini kata kuncinya adalah di kotak dan juga almari. Nah, keduanya ini kan dia memiliki massa. Kemudian kalau misalnya kita mindahin kotak, dia itu akan lebih cepat. Nah, di sini berarti menunjukkan adanya percepatan. Nah, berarti nomor 5 itu masuknya di hukum 2 Newton. Nah, padahal di soal itu yang diminta hanyalah hukum 1 dan juga hukum 3. Nah, kita cek di sini nomor 1 dan juga nomor 2. Nah, ini sudah tepat karena nomor 1 adalah hukum 1 Newton, sedangkan nomor 2 itu adalah hukum 3 Newton. Kalau nomor 2 dan juga 3, dia sama-sama hukum 3 Newton. Kemudian 4 dan juga 5 itu adalah hukum 3 Newton dan hukum 2 Newton. Kalau 5 dan juga 3 itu dia termasuk di hukum 2 dan juga hukum 3. Nomor 3, Pandu melakukan percobaan menyelidiki jenis gerak dengan mobil mainan, pita kertas, dan ticker timer. Nah, hasil ketikan ticker timer itu ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Hasil yang menunjukkan GLBP diperlambat dan GLBP dipercepat secara berturut-turut ditunjukkan pada gambar nomor berapa. Kalau kita perhatikan di gambar ini merupakan grafik jarak terhadap waktu. Nah, jarak itu kan biasanya disimbolkan dengan S, kemudian waktu itu disimbolkan dengan huruf T. Dan di grafik ini itu terjadi pada GLB dan juga si GLBB. Hasil analisis dari grafiknya adalah sebagai berikut. Nah, kita cermati untuk garis yang berwarna biru, ini termasuk GLB. Nah, kita tahu persamaan dari kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu atau S dibagi dengan T. Nah, berdasarkan grafik ini, grafik yang biru, warna biru ini,
ini merupakan garisnya itu lurus. Jadi intinya adalah kalau misalnya waktunya itu semakin bertambah, maka jarak yang ditempuh itu dia juga akan semakin bertambah secara teratur. Nah, hal ini tuh mengandung makna bahwa kecepatan benda itu akan selalu konstan dan juga stabil. Kemudian GLBB untuk garis lengkung yang seperti parabola, ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama dulu kita bahas di ungu dulu, ini adalah yang dipercepat. Nah, di sini menunjukkan bahwa dengan seiring bertambahnya waktu, maka jarak yang ditempuh benda itu akan semakin bertambah besar, sehingga benda itu akan mengalami percepatan. Kemudian untuk grafik parabola yang kedua yang warna merah, ini adalah GLBB diperlambat. Nah, di sini itu mengindikasikan bahwa seiring dengan bertambahnya waktu, maka jarak yang dapat ditempuh benda itu akan semakin menurun, atau biasanya kita sebut perlambatan gitu. Sehingga berdasarkan dari penjelasan tadi, maka yang termasuk GLBB diperlambat itu adalah yang melengkung ke bawah. Kemudian yang GLBB dipercepat itu adalah yang melengkung ke atas, dan itu dimiliki di option yang D. Nah, yang selanjutnya kita coba ulas untuk grafik yang lainnya. Nah, bentuk grafik yang selanjutnya nih, ada grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Nah, kecepatan itu disimbolkan dengan huruf V, kemudian waktu disimbolkan dengan huruf T, makanya disebut sebagai grafik VT. Ini terjadi di GLB dan juga GLBB. Nah, pada yang GLB, ini ditunjukkan pada garis yang berwarna biru. Ini menandakan bahwa kecepatan benda itu akan selalu sama setiap saat. Kemudian untuk GLBB dipercepat itu disimbolkan dengan grafik yang naik dengan warna ungu ini. Nah, ini menandakan bahwa seiring bertambahnya waktu, maka kecepatan itu dia akan semakin bertambah gitu. Kemudian untuk GLBB diperlambat itu dengan grafik yang mengarah ke bawah, yang warna merah ini. Nah, ini menandakan bahwa seiring dengan bertambahnya waktu, maka kecepatannya itu dia akan semakin berkurang, makanya disebut sebagai GLBB yang diperlambat. Kemudian next, ini adalah grafik hubungan antara percepatan terhadap waktu. Nah, percepatan itu disimbolkan dengan huruf A, kemudian waktu disimbolkan dengan huruf T, makanya disebut sebagai grafik AT. Nah, pada GLB dan juga GLBB masih sama seperti yang awal tadi. Untuk yang GLB itu disimbolkan dengan warna yang biru, kemudian GLBB dipercepat dengan warna ungu, dan GLBB diperlambat itu dengan warna merah. Nah, pada GLB sendiri, ini besarnya percepatan adalah 0. Untuk GLBB dipercepat, ini di warna ungu. Nah, ini menunjukkan bahwa dia itu mengalami percepatan yang bernilai positif karena dia di atas 0. Jadi dia mengalami percepatan yang bernilai positif. Kemudian untuk GLBB diperlambat, ini kan rentangnya dia ada di bawah 0, sehingga dia akan mengalami percepatan yang bernilai negatif atau biasanya kita sebut sebagai perlambatan. Nah, seperti itu. Nomor 4, perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini ada dua gambar balok. Yang pertama masanya itu adalah 3,5 kg. Kemudian untuk massa yang kedua itu adalah 1,5 kg. Nah, kedua benda ini tuh ditarik dengan gaya 50 Newton. Gaya gesek lantai pada masing-masing balok itu adalah 5 Newton. Nah, percepatan sistem tersebut adalah berapa? Nah, tadi udah diketahui nih bahwa masing-masing balok ini ada gaya gesek lantai yang besarnya itu adalah 5 Newton. Nah, kita ingat kembali bahwa gaya gesek itu akan berlawanan arah. Nah, ini adalah gambaran dari si gaya geseknya.
Kemudian di sini langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan dulu dari massa kedua buah benda, yaitu massa yang pertama dan juga massa yang kedua. Jadi 3,5 ditambah dengan 1,5 berarti hasilnya adalah 5 kg. Karena yang ditanyakan adalah percepatan, maka kita bisa menggunakan persamaan sigma F sama dengan massa dikalikan A. Nah, sigma F-nya karena di sini tuh ada gaya yang menarik, besarnya itu adalah 50 Newton, tapi di sini juga ada gaya gesek di masing-masing balok, maka di sini kita uraikan bahwa F dikurangi dengan gaya gesek sama dengan massa dikalikan dengan A. Nah, besarannya F itu adalah 50. Kemudian untuk gaya geseknya itu adalah 10. Dapatnya dari mana? Karena di sini ada dua buah benda di mana kalau masing-masing benda itu dia mempunyai gaya gesek yang besarnya 5 Newton. Berarti 5 Newton ditambah dengan 5 Newton, maka diperoleh 10 Newton. Sama dengan massanya 5 dikalikan dengan percepatannya. Sehingga 50 dikurangi 10 dapatnya 40 sama dengan 5A. Nah, kita kan mau cari percepatannya. Berarti A sama dengan 40 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 8 meter per second kuadrat. Nah, di option ini tidak ada jawaban 8 meter per second kuadrat. Tapi, kalau misalnya di sini itu ada keterangan bahwa gaya gesek lantai itu diabaikan, maka nanti di sini akan ketemu jawabannya adalah 10 meter per second kuadrat. Tapi, nyatanya di dalam soal itu tidak diberikan keterangan bahwa gaya gesek lantainya itu diabaikan, sehingga jawaban yang diperoleh untuk percepatan benda ini adalah 8 meter per second kuadrat. Nomor 5, buah pepaya bermassa 0,5 kg tergantung pada tangkainya yang berada pada ketinggian 2 meter dari atas tanah. Nah, di sini kita identifikasi dulu. Buah pepaya bermassa 0,5 berarti ini adalah M. Kemudian tadi bergantung pada ketinggian 2 meter. Nah, ketinggian ini adalah H-nya. Nah, jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, berarti ini disimbolkan dengan huruf G. Maka, berapakah besarnya energi potensial yang dimiliki oleh buah pepaya tersebut? Nah, energi potensial kita simbolkan dengan EP. Nah, kita ketahui bahwa energi potensial itu persamaannya adalah massa dikalikan percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggiannya. Nah, massanya sudah ada, G-nya sudah ada, H-nya juga sudah ada, maka kita tinggal isikan di dalam persamaannya. 0,5 kita kalikan 10 kalikan dengan 2, maka hasilnya 10 kalikan 0,5 dapatnya 5, 5 dikalikan 2 dapatnya 10. Berarti di sini EP-nya itu adalah 10 Joule.